Mudah banget jalan-jalan ke Batu Cave. Hai teman-teman, jangan lupa di like dan subscribe ya channel YouTube ini. Terima kasih. Hai teman-teman, titik awal di video ini saya taruh di kolom deskripsi ya, sehingga kalian tahu titik awal video ini di mana lewat Google Map. Nah, untuk kalian yang mau ke Batu Cave, kalian tinggal cek aja titik awal video ini di Google Map. Habis itu ikutin aja perjalanan saya di video ini sampai kita nyampe ke Batu Cave. Jadi mudah banget ya ke Batu Cave, cuma ikutin aja saya jalan dari video ini sampai Batu Cave. Seperti itu. Nah, kalau kita mau ke Batu Cave, kita harus naik KTM komuter line. Begitu. Itu pusatnya di KL Sentral. Jadi kita mau ke KL Sentral nih sekarang. Seperti itu. Saya juga ini nginepnya di daerah KL Sentral ya. Karena kan saya ini backpacker, sehingga saya tuh kalau jalan-jalan pasti pakai transportasi publik. Karena transportasi publik adalah transportasi yang paling murah untuk jalan-jalan. Sehingga saya nginepnya di daerah KL Sentral. Karena KL Sentral adalah pusat transportasi publik di Kuala Lumpur. Di sekitar KL Sentral ini hotelnya murah-murah, makanannya juga murah-murah. Jadi cocok banget dengan backpacker seperti saya. Jadi saya juga menyarankan Anda yang backpackeran nginepnya di daerah KL Sentral aja karena praktis seperti itu ya. Oke, sekarang kita mau menuju ke KL Sentral, kita mau ke Batu Cave. Apa sih Batu Cave? Batu Cave itu adalah tempat wisata yang sangat terkenal di Malaysia. Jadi kalau kita ke Kuala Lumpur dan kita belum ke Batu Cave, sepertinya kita belum ke Kuala Lumpur. Karena nanti kalau ketemu orang yang udah ke Kuala Lumpur dan mereka tanya, udah belum ke tempat yang banyak monyet sama burung darahnya itu? Dan kita jawab belum, wah berarti kita belum ke Kuala Lumpur, seperti itu. Jadi penting banget untuk kita ke Batu Cave. Batu Cave ini adalah tempat ibadah besar untuk orang Hindu ya. Di sini ada patung Dewa Murugan tertinggi di dunia, setinggi 52 meter. Jadi orang-orang India yang ada di Batu Cave ini nggak cuma orang-orang India yang dari India aja, tapi dari orang India di seluruh dunia pun ada di Batu Cave ini untuk memuja Dewa Murugan. Karena ini pusatnya penyembahan Dewa Murugan ya. Seperti itu. Jadi memang destinasi ini populer di seluruh dunia. Seperti itu ya. Nggak cuma di Malaysia, nggak cuma di India, tapi seluruh dunia populer. Oke, habis naik eskalator ini, kita belok kiri ya untuk ke KL Sentral. Itu ada tanda jalan untuk orang buta, kita ikutin. Itu yang saya kasih tanda lingkaran merah. Ikutin aja, nanti nyampe ke KL Sentral kok. Karena memang mau ke KL Sentral yang paling praktis dan enak dan nyaman ya lewat mall ini, seperti itu. Nah, sampai di KL Sentral nanti kita akan naik KTM komuter untuk ke stasiun Batu Cave. Seperti itu. Yang harus kita perhatikan adalah begini ya. Kalau kita naik monorail atau kita naik LRT, kita nggak usah lihat jadwal. Karena mereka itu 5 menit sekali pasti lewat lagi yang baru. Tapi kalau KTM komuter itu beda. Dia antara kereta kereta berikutnya itu kalau udah ketinggalan itu 30 menit sampai 1,5 jam baru lewat. Kalau pagi dia 30 menit sekali. Kalau udah agak siang begini jam 12 dia bisa sampai 1,5 jam sekali baru lewat, seperti itu. Jadi penting untuk kita melihat jadwal kalau kita mau naik KTM. Nah, ini jalur orang butanya menujunya ke arah lift. Bisa kita lihat ya. Tapi kita nggak usah lift, kita naik eskalator aja lebih praktis. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita harus tahu jadwalnya. Kalau naik KTM. Gimana cara tahu jadwalnya? Nanya ke loket KTM bisa. Download online juga bisa. Kalau mau download online, sudah saya taruh link buat downloadnya di kolom deskripsi. Jadi harus kita perhatikan adalah kalau lihat jadwal KTM jangan sampai salah hari. Jadi nanti ada
dua macam. Yang pertama adalah untuk jadwal Senin sampai Jumat. Yang kedua, jadwal untuk weekend dan hari libur atau tanggal merah. Jangan kita misalnya berangkatnya pas weekend, Sabtu Minggu, tapi jadwal yang kita lihat itu jadwal yang dari Senin sampai Jumat. Itu salah. Nanti kita salah jadwal dan kita habis itu harus menunggu sampai 1 jam. Itu nggak efisien ya. Kalau kita jalan-jalan nunggu kereta 1 jam ketinggalan itu nggak efisien. Waktu itu kan banyak kebuang. Padahal kita kan pengennya cepat, praktis dan efisien ya kalau jalan-jalan. Nah, ini bukan loket, pintu masuk ATM komuter yang di sebelah kanan. Ini cuma bisa masuk doang. Ini bagi orang-orang yang udah punya kartu ATM komuter dan sudah punya saldo, lewat sini bisa. Tapi untuk orang-orang yang nggak punya kartu dan saldo, apalagi saldo gitu, kita mendingan ke yang sebelah kiri aja, ke ATM komuternya, pintu masuknya, karena di sampingnya ada loket untuk beli. Ini saya akan beli untuk 4 orang ya. Halo Mbak Cantik, beli dong buat 4 orang. Untuk jurusannya arahnya ke Batu Cave ya. Dia kasih kalkulator Rp32. Jadi satu orangnya Rp8 karena saya mau beli buat 4. Rp8 ini bukan harga tiket atau biaya tiket dari KL Sentral ke Batu Cave ya. Tapi Rp8 ini sudah termasuk kartunya. Kartunya ini tinggal kita refill Rp2,6. Nanti habis pulang dari Batu Cave ke KL Sentral, kita tap aja kartunya, oke. Jadi ongkosnya itu cuma Rp2,6 sebenarnya. Bayar Rp8 itu sama kartu. Nah, nanti kita kalau udah nyampe Batu Cave kan saldonya habis, tinggal isi lagi aja Rp2,6. Jadi sebenarnya ongkosnya ini cuma Rp5,2 bolak-balik KL Sentral ke Batu Cave itu. Seperti itu. Cuma karena harus beli kartu makanya agak lebih mahal ya. Kartu ini bisa kita bawa pulang ke Indonesia. Kapan kita ke Malaysia lagi, ke Kuala Lumpur naik KTM, tinggal refill aja kartunya. Nggak usah beli lagi. Seperti itu. Nah, hari ini saya udah persiapan download jadwal dan sebagainya. Dan saya sudah nyampe ke sini 10 menit lebih awal dari jadwal yang sudah saya baca gitu loh. Tapi ternyata saya salah lihat jadwal. Oh ya, ini plafon 6. Ini yang kereta dari arah Batu Cave ke KL Sentral. Kalau plafon 5, nah ini yang kita mau pakai nih. Ini arah dari KL Sentral ke Batu Cave. Jadi kita akan nunggu di plafon 5. Jadi gini teman-teman, saya salah baca jadwal. Harinya udah bener. Ini saya perginya di hari ini. Harinya sudah bener. Yang saya salah baca adalah saya bacanya bukan jadwal yang dari Pulau Sepang ke Batu Cave. Tapi yang saya baca adalah jadwal dari Batu Cave ke arah Pulau Sepang, ke arah pulangnya. Harusnya kan saya kan arah berangkat baca jadwalnya. Ternyata saya baca jadwalnya arah pulang. Dan ternyata saya udah ketinggalan 5 menit dari kereta yang baru berangkat. Jadi saya harus nunggu sekitar 1 jam 15 menitan untuk kereta berikutnya. Nggak efisien banget, padahal saya udah siapin. Tuh lihat ya, 19 November 2022 jam 12.31. Kereta berikutnya 13.47. Bayangin coba, dari jam 12.31 ke 13.47, 1 jam 16 menit saya harus nunggu. Nah, ini contoh jadwal yang saya kasih link downloadnya ya. Kita harus perhatiin bahwa kalau dari KL Sentral ke Batu Cave, rute yang kita lihat itu jadwalnya jadwal yang dari Pulau Sepang ke Batu Cave, jangan kebalik loh. Jadi kita, dan ada harinya juga tuh, hari Senin sampai Jumat. Hari juga diperhatiin, arahnya juga diperhatiin. Dari KL Sentral ke Batu Cave, jadwalnya adalah yang dari Pulau Sepang ke Batu Cave. Itu harus kita lihat jadwalnya. Harinya pun kita lihat sama nggak. Jangan sampai seperti saya ya, rugi banget. Ini saya percepat karena udah jengkel, nunggu tadi 1 jam lebih. Jadi saya nggak rekam yang itunya. Saya naik keretanya, nggak apa-apa ya. Ngerti kok naik kereta. Ini gampang banget nih. Batu Cave ini adalah stasiun terakhir. Arah KL Sentral Batu Cave dia yang paling terakhir. Jadi kita kereta datang, naik, terus sampai keretanya berhenti nggak jalan-jalan lagi, kita turun. Nah itulah udah stasiun Batu Cave. Jadi gampang sekali arah Batu Cave ini ya.
Seperti itu. Nah, gampang kan ke Batu Cave? Nah, saya mau cerita nih soal Batu Cave biar kita di Batu Cave nggak melakukan kesalahan. Nah, yang pertama adalah begini. Di Batu Cave ini banyak burung dara. Nanti bakal ada orang biasanya nawarin kita jagung buat ngasih makan burung ya. Itu nggak gratis. Kalau kita memang mau kasih makan burung biar burung itu kumpul di dekat kita sehingga foto kita bagus dipenuhi burung-burung, kalau mau, kalian langsung tanya harganya berapa jagung ini. Kalau kayaknya agak mahal, kalian tawar semurah-murah mungkin, begitu. Kalau mau, kalau nggak mau tolak aja. Kalau kita main asal terima tanpa tanya dan tawar harganya, maka kita akan dikasih harga yang sangat mahal. Mungkin satu bungkus kecil jagung itu bisa dikasih 10 sampai 20 ringgit. Kalau kita udah pakai kan kita nggak bisa nawar lagi gitu, lo harus bayar gitu. Tapi kalau kita memang mau ngasih makan burung, ada baiknya sebelum diterima, dipegang itu jagungnya, tanya dulu harga berapa. Bila pun ditawar tidak apa-apa, gitu ya. Ini alat buat isi otomatis saldo tiket tadi, kartu tadi. Cuma saya nggak mau isi di sini, saya mau isi di loket aja. Rencananya saya mau isi di loket. Habis itu saya mau tanya dua jadwal keberangkatan berikutnya dari Batu Cave ke arah KL Sentral, sehingga saya bisa atur waktu saya di Batu Cave berapa lama, sehingga saya nggak ketinggalan kereta lagi seperti ketika saya pergi. Saya sarankan teman-teman juga ya, ketika nyampe sini langsung cek ke sini, ke tempat tiket, dua jadwal berikutnya dari arah Batu Cave ke KL Sentral jam berapa ya, biar kita waktunya efisien di Batu Cave ya, seperti itu. Ini kalau refill saldo cuma 2 ringgit 60 sen ya, arah KL Sentral di tanggal sekian saya ngisi. Oke. Yang pertama masalah burung dara udah clear ya. Jadi jagungnya jangan diterima. Kalau mau ngasih makan, tawar dulu baru diterima. Kalau nggak mau, jangan ambil. Kalau nggak, kalau kalian ambil baru tanya harga, digetok kalian. Yang kedua adalah masalah monyet. Sini banyak monyet. Jadi jaga barang-barang kita seperti kacamata, handphone, tas kecil atau sebagainya, atau jam tangan ya. Karena monyet ini karena suka nyopet gitu loh. Kalau barang copet monyet kan ngambilnya susah gitu ya. Jadi jaga barang kita ya, karena banyak monyet di sini. Terus yang ketiga adalah kadang-kadang indukan monyet ini suka gendong anak monyet. Anak monyet itu lucu banget dan bagus banget buat difoto. Tapi hati-hati ya, kalau moto anak monyet jangan terlalu dekat, jangan sampai nyentuh gitu. Karena kalau emaknya merasa terganggu, kalian akan digigit. Kalau digigit ya kita harus suntik rabies. Bayangin coba, lagi jalan-jalan ke luar negeri harus ke rumah sakit suntik rabies gara-gara digigit monyet di Batu Cave. Jadi usahain jangan nyentuh anak monyet. Bila perlu semua monyet juga nggak usah disentuh deh. Kalau tapi yang paling sensitif nih anak monyetnya nih, karena kalau anaknya disentuh emaknya marah gitu loh. Itu yang ketiga. Yang terakhir nanti di tempat utama Batu Cave ini ada tangga arahnya ke atas. Itu ada 272 anak tangga. Jadi itu tinggi banget. Nah, ini kita maju terus ke arah depan ya. Itu tinggi banget. Kalau foto di situ hati-hati pegangan, jangan pecicilan, takutnya kesandung atau keserimpet sehingga kita jatuh guling-guling ke bawah. Karena tempatnya itu tinggi dan curam ya tangga itu. Gak enak dong kalau jatuh. Nah, ini kita udah sampai tempat utama. Ya, banyak burung-burung dara ya. Seperti itu. Oke. Juga nah, terus di sebelah sananya itu ada patung Dewa Murugan tertinggi di seluruh dunia, 52 meter. Di sampingnya itu ada tangga ke atas. Wajib ke atas ya kalau kita kuat. Itu bagus banget pemandangannya. Tapi hati-hati ya, naiknya hati-hati, juga foto situ juga hati-hati. Oke, selamat ke Batu Cave, jalan-jalan menyenangkan.